Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast terkeren abad ini, Voice of Al-Amin. Saatnya belajar bersuara. Jadi di podcast kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan seseorang yang pastinya perbincangan ini akan bermanfaat bagi kalian dan juga saya sendiri. Kami di sini, kita khususnya akan sama-sama belajar tentang bagaimana itu berorganisasi, apa itu sesuatu yang kalian pertanyakan dan saya juga pertanyakan. Di sini kita akan bahas dan menemukan jawabannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Bayu Setiawan. Saya sekarang kelas 9 SMP dan saya bersekolah di PPMBS Al-Amin Bojonegoro. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, yakni monggo Mas. Ya baik, perkenalkan nama saya Kelana Yunita Akbar. Saya kelahiran Kediri 16 Maret 2005 dan sekarang sedang menempuh pendidikan di bangku kelas 2 SMA MBS Al-Amin Bojonegoro. Nah, pada periode IPM kali ini alhamdulillah saya diamanahi sebagai ketua bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Begitu, Mas. Jadi gini ya. Ini terbentuknya portal, seseorang yang ada di baliknya itu yaitu Mas Yudin sendiri ini. Jadi adanya IG, YouTube dan ide-ide di balik portal ini yaitu latar belakangnya juga dari Mas Yudin ini. Apa sih Mas yang membuat orang itu bertanya, buat apa sih portal ini dibentuk? Oke. Sebelum menjawab pertanyaan buat apa sih portal ini dibentuk, mungkin saya perlu mengutarakan terkait apa sih portal itu. Nah, jadi berawal dari tahun 2021 sekitar bulan September ya Mas Bayu. Itu saya dan Mas Afgan ketua umum mengikuti sebuah lomba yaitu ME Award, Muhammadiyah Education Award, yang diadakan oleh PWM Jawa Timur. Nah, cabur yang kita ikuti itu lomba podcast. Nah, pada saat itu media pondok belum mempunyai sebuah tim atau kru yang memfasilitasi untuk perekaman tersebut. Jadi kami pas rekam itu ya kami rekam sendiri, kami edit sendiri, dan kami publish sendiri. Nah, dari masalah tersebut kami menyadari sepertinya pondok ini perlu sebuah komunitas jurnalistik yang nantinya akan menjadi fasilitator untuk media-media dokumentasi pondok ke depan. Nah, usulan ini langsung diterima oleh Ustadz Ari dan dikembangkan langsung oleh beliau. Pada akhirnya rancangan untuk pembuatan komunitas atau ekstrakurikuler jurnalistik ini masuk ke dalam ranah rapat asatidah, dan pada Januari kemarin masuk ke dalam rapat untuk pembentukan ekstrakurikuler dan alhamdulillah di ACC. Dan pada saat ini komunitas jurnalistik sekaligus ekstrakurikuler yang ada di pondok ini menjadi resmi dengan nama portal atau platform digital Al-Amin yang saat ini dinaungi oleh bidang PIP di IPM tersebut. Nah, lalu untuk apa sih portal ini? Pertama, portal ini bertanggung jawab atas segala dokumentasi dan publikasi kegiatan santri, karya santri, dan prestasi santri, maupun hal-hal yang terkait pondok di dalamnya. Nah, portal ini ada untuk kita-kita, untuk santri-santri yang haus akan yang namanya digital, hal-hal terkait digital. Jadi di dalam portal ini juga kita menghadai tiga bidang yang bekerja dan menghasilkan karya-karya untuk portal ini. Ada bidang redaksi yang bertanggung jawab penuh untuk media cetak dan menjadi otak dari segala konten-konten yang ada sekarang seperti ini. Ada lagi media produksi yang terjun langsung, yang membumi hidupkan, yang menghasilkan karya-karya produksi yang nantinya akan menjadi tontonan untuk kalian semua. Ada lagi bidang editing, proses pasca produksi yang memoles, yang membuat video itu semakin menarik, yang membuat desain-desain di media cetak, di Instagram, di Facebook jadi lebih enak untuk dilihat. Nah, tiga bidang ini adalah istilahnya sebuah bidang yang saling melengkapi yang menjadikan portal itu semakin indah, baik, dan juga sangat istilahnya menjadi media yang berkualitas lah. Lalu ketiga bidang ini siapa yang menjadi anggotanya adalah santri-santri sekalian. Kami mengambil santri-santri yang ingin dan berminat untuk masuk ke portal tersebut yang kita wadahi untuk mengembangkan bakat dan minat mereka.
yang ingin belajar tulis menulis, literasi, masuk redaksi, ada yang ingin belajar gimana sih caranya memegang kamera, merekam, masuk produksi, lighting dan lain sebagainya, masuk produksi. Ada lagi yang ingin belajar tentang proses pasca produksi, editing, designing dan lain sebagainya, ada di editing tersebut. Nah, pada akhirnya portal ini menjadi media pondok dan juga media karya santri. Lalu target pasar kita apa? Target pasar kita selain untuk memberitahu kepada wali santri tentang kegiatan santri-santri di pondok ini, tentang prestasi pondok ini, kami juga berupaya untuk membawa portal ini keluar dari pondok. Maksudnya apa? Keluar dari pondok antara lain kita target pasarnya juga masyarakat umum, masyarakat luas. Makanya konten-konten yang kita buat tidak hanya atas nama pondok, maksudnya membahas tentang pondok, tapi juga membahas tentang hal-hal di luar yang perlu kiranya sebagai bahan hiburan ataupun bahan pembelajaran bagi masyarakat secara umum. Jadi singkatnya seperti itu. Terus nih Mas, portal ini masih seumur jagung umurnya. Apakah ditemukan berapa kekurangan atau apa terkhusus seperti pendapat masyarakat tentang apa sih portal itu, kenapa ini seperti ini, kenapa ini seperti itu gitu, gimana tanggapannya? Portal ini kan masih berdiri kiranya Januari kemarin ya, bahkan ini masih dalam 2 bulan, bahkan masih 2 bulan, masih untuk ukuran media jurnalistik itu masih baru sekali, belum ada apa, masih berupa akar lah istilahnya, kami masih bangun pondasi. Nah, untuk beberapa karya yang telah kami upload di Instagram dan YouTube dan respon dari para wali santri dan masyarakat khususnya sangat baik. Mereka justru terlihat seperti menanti karya-karya dari santri PPMBS Al-Amin Bojonegoro dalam media digital. Santri-santri itu bisa nggak sih buat video yang menarik, bisa nggak sih buat podcast semacam ini yang isinya bermuatan nilai-nilai positif, bisa nggak sih membuat media yang bisa menginformasikan tidak hanya santri-santri pondok mengenai informasi luar, tapi juga orang-orang umum mengenai informasi pondok. Jadi seperti itu. Untuk respon sendiri, saya lihat dari beberapa komen yang telah saya baca dari YouTube, dari Instagram, mereka sangat antusias sekali. Bahkan ada beberapa yang menantikan karya-karya selanjutnya. Jadi portal ini akarnya baru ada, tapi orang-orang akan menanti buahnya. Udah menanti bagaimana sih manisnya buah portal itu, padahal akarnya saja baru terbentuk. Jadi ekspektasi orang-orang luar itu udah tinggi banget, dan itu yang membuat kami semangat untuk tetap berkonten ria, menciptakan karya-karya yang insya Allah bermanfaat untuk khalayak ramai. Jadi seperti itu. Berarti portal ini sudah mendapatkan pendapat masyarakat yang baik dan positif ya. Alhamdulillah insya Allah baik. Terutama khususnya dari ustadz-ustadz di sini. Para ustadz di sini melihat portal ini bisa jadi bahan ekspos atau bahan pemasaran pondok ini di luar. Pondok ini seperti apa sih? Santrinya gimana sih? Jadi kita bisa setidaknya membantu memasarkan pondok ini secara tidak langsung, seperti itu. Terus portal ini di bawah naungan PIP yang merupakan ketua bidangnya jenengan sendiri. Yeah. Nah, apakah PIP sendiri tidak merasa kesusahan untuk mengatur jurnalistik ini sendiri, dan jurnalistik sendiri ini malah menjadi suatu ekstrakurikuler baru di pondok ini? Jadi gini, pada dasarnya PIP atau pengajian ilmu pengetahuan itu menaungi literasi berkaitan tentang karya ilmiah remaja dan kepustakaan seperti ini. PIP juga menaungi jurnalistik. Jadi pada dasarnya, pada intinya itu PIP juga sudah menaungi jurnalistik. Jadi barang siapa yang terjun langsung ke dalam PIP itu juga harus bertanggung jawab atas jurnalistik itu sendiri. Jadi saya kira apakah ada apa tadi? Semacam beban tambahan ya? Sebenarnya tidak. Justru ini menjadi tanggung jawab kami untuk membuat jurnalistik, apalagi ini jurnalistik periode pertama, portal angkatan pertama, harus menanamkan pondasi-pondasi, menciptakan sistem juga supaya portal ini bisa berkembang lebih baik nantinya. Apakah ini menjadi beban? Tidak sama sekali. Justru ini menjadi pacuan untuk kami untuk menjadikan portal pertama ini yang menjadi media yang berkualitas
dan terbaik ke depannya. Karena ini belum pernah ada di periode-periode lalu, saya kira. Periode tahun lalu PIP menaungi bahasa juga kan. Nah, pada tahun ini sekedar info saja, pada periode IPM era baru ini PIP sudah memisahkan dirinya memisahkan bahasa sudah memisahkan dirinya dari PIP. Jadi fokus bahasa sendiri, PIP sendiri. Saya kira ini perlu, pemisahan ini perlu supaya PIP bisa lebih fokus lagi dalam bidangnya terkait literasi, karya ilmiah, bidang kreatif, industri kreatif, dan juga jurnalistik itu sendiri. Terus tentang bersangkut pautkan tentang IPM itu sendiri. IPM itu merupakan organisasi yang sudah banyak pengikutnya pada saat ini. IPM sendiri itu bahasanya itu udah bagus banget lah termasuknya. Ya. Terus sebagai anggota IPM sendiri, gimana sih rasanya di IPM itu gimana gitu? Gimana sih rasanya jadi IPM? Ya. Saya dulu ikut IPM pertama itu pada di MBS Alamin ini periode Mas Abi Ahmad Fafian Haki Al-Farabi, itu tahun 2017-18 kalau nggak salah. Pada saat itu pun saya juga anggota PIP. Lanjut ke Mas Liga, periode selanjutnya saya juga PIP. Di Mas Rama saya juga PIP. Di Mas Danan saya juga PIP. Jadi saya insya Allah sudah ber-IPM itu sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun di pondok ini sih. Saya sampai kelas 5. Nah, saya juga anggota aktif di pimpinan cabang IPM Bojonegoro, tapi sebagai KDI. Nah, selama saya berkiprah di IPM ini, selama saya diamanahi untuk menjadi anggota IPM dan kader IPM ini, saya melihat IPM itu satu-satunya organisasi siswa sekolah yang sangat unik. Kita mengenal OSIS di luar sana, ya kan? Ya. Nah, tapi saya kira OSIS itu nggak bisa sekompleks IPM. Bukan dari segi administrasi, bukan dari segi apapun. Mungkin secara keorganisasinya sama ya. Tapi IPM ini seperti memiliki karakteristik tersendiri. Nah, sekolah itu kan nggak cukup dari kamu belajar membaca, menulis, menghitung saja. Tapi ada kiranya kita perlu belajar mengenai pola berpikir, potensi berpikir, dan nalar kritis kita juga harus kita bangun. Nah, media apa yang bisa kita lalui untuk membangun nalar kritis itu salah satunya melalui berorganisasi. Dan pada lingkup kita ini, kita berorganisasi melalui Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kamu kalau udah masuk IPM, itu nggak berhenti di sekolah saja. IPM cakupannya luas, ada tingkat cabang yang menaungi sekecamatan, ada tingkat daerah sekabupaten, wilayah seprovinsi, pusat se-Indonesia. Jadi yang membedakan IPM dengan OSIS kebanyakan adalah bahwa IPM ini kader IPM itu nggak bisa terputus setelah kamu lulus sekolah. Kamu bisa lanjut ke cabang, mengatur bagaimana pergerakan IPM di kecamatan, daerah, di kabupaten, dan seterusnya. Itu yang menurut saya sangat penting bagi seorang pelajar mempelajari kehidupan bermasyarakat dalam lingkup pendidikan. Terus mungkin banyak juga yang di luar sana memikir atau berpikir bahwa kita ini hidup di pondok dengan beberapa keterbatasan yang mestinya ada juga. Bagaimana cara kita khususnya untuk berorganisasi itu dapat lancar tapi tetap mengikuti peraturan pondok tersebut? Mungkin di luar sana banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Menurut saya ya, pendidikan yang paling baik itu ada di pesantren. 24 jam apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui itu adalah berupa pendidikan. Jadi kamu mondok saja, kamu udah berorganisasi secara tidak langsung. Kamu mondok saja, kamu udah mengalami berbagai pengalaman-pengalaman yang bisa membentuk sifat kepemimpinan kamu. Meskipun kamu nggak menjadi orang organisasi aktif. Manage waktu. Semua santri diwajibkan untuk manage waktu. Hal yang dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Manajemen waktu, bukan manajemen diri. Mengatur diri itu paling susah. Dan kamu di pondok diajarkan itu. Bagaimana caranya kamu bersikap kepada ustadzmu, tata kramamu, bersikap kepada teman-teman dan sebagainya. Manajemen diri itu juga
skill awal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi menurut saya, seorang santri itu sudah selayaknya sebenar-benarnya calon pemimpin. Sebenar-benarnya calon orang yang bisa berkiprah di dalam organisasi. Kamu mondok saja kamu sudah punya bekal untuk itu. Apalagi kalau kamu masuk ke IPM, apalagi kalau kamu masuk ke komunitas atau organisasi yang kamu sukai, malah bisa membangun sifat-sifat kepemimpinan kamu. Jadi seorang pemimpin banyak sekali di negara ini khususnya ya. Pemimpin-pemimpin kita kenapa sih kok agak, ya mohon maaf, agak tidak sesuai kebijakan, omongannya mencela-mencela, kebohongan dan lain sebagainya yang menciptakan sistem pemerintahan kita bobrok. Ya, seperti itu. Seperti yang pernah saya baca dalam sebuah buku di Terelie bahwa negeri ini nggak akan hancur ketika banyak orang jahat berkeliaran. Tapi negeri ini akan hancur ketika banyak orang baik yang memilih untuk tidak peduli. Nah, lalu bagaimana caranya kita memunculkan orang-orang baik itu? Salah satunya melalui lembaga pesantren. Karena di pesantren, akhlak dan adab poin pertama melebihi dari segalanya. Kita nggak usah bicara tentang pendidikan di sekolah, kita nggak usah bicarakan tentang sifat kepemimpinan, sifat kepemimpinan itu tadi. Tapi hal poin utama yang diajarkan pesantren adalah adab dan akhlak. Hal yang harus dimiliki oleh semua insan dalam berkehidupan, termasuk dalam organisasi dan menjadi pemimpin. Sebenar-benarnya dalam sebuah lembaga pesantren itu ada ketika SMA. Saya jujur orangnya malas adaptasi kalau pindah pondok lain. Makanya saya milih di sini. Dan IPM akan akan diisi oleh anak-anak SMA. Jadi saya kira lahan dakwah saya sudah ada di sini. Lahan untuk menyalurkan hasrat minat kreativitas saya sudah ada di sini. Jadi saya berpikir untuk lanjut di sini saja. Apalagi kelas 4, kelas 5 udah masuk IPM. Jadi saya kira sudah sangat cukup untuk membantu saya dalam berkiprah dan berpendidikan. Lalu bagaimana untuk anak-anak yang bilang kalau SMA-nya di sini masih gini gitu. Tak bilangin. Seluruh lembaga pendidikan manapun pasti memiliki kekurangan. Mereka punya brosur dengan segudang prestasi mereka. Mereka punya video profil. Mereka punya selebaran-selebaran, kalender dengan segudang fasilitas yang mereka punya. Apa nggak jauh beda sama pondok ini? Kamu kalau lihat brosur itu kan mesti melihat bagusnya saja toh. Kamu lihat brosur video itu pasti lihat uniknya dan prestasinya mereka saja toh. Ya kita juga sama. Brosur kita juga sama. Program kita nggak jauh beda. Tafid sama bahasa kalau dibandingkan pondok lain. Kamu kalau belum masuk ke sebuah lembaga pendidikan itu nggak akan tahu bobroknya gimana. Kecuali kamu udah datang ke Kecuali kamu udah masuk di dalamnya. Ibarat gini lah, kamu punya orang yang kamu sayangi, siapapun itu. Dan orang yang kamu sayangi itu berbuat jahat, berbuat buruk ke depannya. Dalam waktu yang sangat panjang, dia yang awalnya baik jadi buruk. Padahal itu orang yang kamu sayangi nih. Apakah kamu tinggalkan? Apakah kamu keluarkan? Kan enggak. Yang ada kamu malah hadir di sisinya untuk memperbaiki, membenahi. Dan itu kalau kamu rasa ada kekurangan dan kejanggalan di pondok ini, benahi. Dan pada masa apa kamu bisa membenahinya? Tidak lain dan tidak bukan ketika kamu ber-IPM nanti. Tidak lain dan tidak bukan ketika kamu jadi senior nanti. Karena kamu kalau udah senior, kamu kalau udah kamu udah jadi IPM di sini, yang kamu kelola itu nggak cuma diri dan angkatanmu saja, tapi pondok ini dan juga santri di dalamnya. Bisa jadi dari arah langkah IPM itu bisa jadi arah langkah baru untuk pondok. Bisa jadi dari kebijakan IPM itu bisa membuahkan kebijakan baru dan baik bagi pondok. Jadi seperti itu. Kembali lagi, IPM ini sangat berguna sekali ya. Sangat berperan besar dalam setiap halnya. Terus nih, banyak sekali orang-orang itu yang mungkin terkhususnya buat seumuran saya ini sendiri itu masih mikirin nih mas,
passion kita itu di mana sih lebih tepatnya. Mungkin ini sekedar pengetahuan aja dan sharing-sharing aja. Yeah. Passion kita itu di mana, apa bakat kita, apa yang kita inginkan tuh kadang tuh kita masih bingung. Untuk Mas Dun sendiri tuh gimana cara menanganinya? Menemukan passion. Saya kira orang menemukan passion itu bukan dicari. Kalau menurut saya ya, menemukan passion, menemukan apa yang kamu suka itu bukan dicari, tapi hadir dengan sendirinya. Kalau pada sampai detik ini pun kamu ataupun teman-teman belum menemukan apa passionmu, saya kira itu bukan karena nggak ada, bukan lantas kamu menyerah dan bahwa saya itu kayaknya nggak memiliki passion apa-apa. Enggak, belum saja. Masih ada waktu panjang untuk kamu menemukan passion itu. Yang saya kira passion itu akan hadir dengan sendirinya. Bagaimana saya bisa suka membaca buku, bagaimana saya suka hal terkait digital, itu nggak saya paksakan, itu hadir dengan sendirinya. Makanya manusia kan beragam, ada yang suka ini, ada yang suka itu, ada yang suka ini, yang semuanya itu terbentuk dari pola lika laku kehidupan mereka, kebiasaan mereka, dan hal-hal yang mereka sukai. Yang saya kira juga itu hadir dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi PIP ini mencakup juga bagaimana cara berpikir Santi terhadap suatu hal. PIP juga berperan serta terhadap hal itu. Ya. Terus apakah ada beberapa program yang PIP sendiri dilakukan pada saat periode Mas Dun ini untuk lebih mengembangkan pemikiran santri terhadap dunia luar dan beberapa hal yang seperlunya santri itu dibutuhkan ke depannya? Oh. Jadi untuk PIP sekali kan juga sudah terkait dengan portal ya, menaungi portal ya. Nah, program rutinan portal tiap mingguan adalah mencetak media cetak berupa selebaran, bukan selebaran sih, apa istilahnya, berupa buletin yang ditancapkan di mading. Dan itu alhamdulillah selama 1 bulan ini telah kita fokuskan dan telah kita istiqomahkan untuk membawa berita di buletin tersebut. Beritanya banyak, nasional, internasional dan sebagainya lah, banyak sekali. Yang tujuannya untuk memperkenalkan dunia luar kepada santri, khususnya untuk info-info yang viral pada saat ini. Nah, PIP juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait hal-hal di luar supaya santri itu nggak kudet. Jadi siapa bilang santri itu kudet? Enggak. Ada kami dan IPM secara umum untuk bertanggung jawab memberitahukan mereka terhadap dunia luar tersebut. Jadi mudah-mudahan apa yang diimpikan IPM kali ini khususnya untuk bidang WIP dapat terwujud. Amin. Terus sebagai pencinta literasi nih Mas, mohon dong berikan rekomendasi buku-buku yang dapat dibaca oleh orang-orang di luar sana. Bagi seorang penikmat buku, saya sangat cinta Trilly. Seluruh bukunya sudah saya baca. Tapi untuk serial Bumi belum semua sih. Khususnya tentang buku-buku tentang kehidupan, seri-seri yang membicarakan kehidupan. Menurut saya perlu untuk semua anak-anak baca, serius. Jadi kamu kalau mencari novel itu jangan cari yang kisahnya romansa picisan gitu, kayak yang good looking, sekolah ketemu bad boy dan sebagainya. Itu cuma hiburan aja gitu. Ya kamu seneng, kamu mengerti dan sebagainya, tapi value-nya apa? Nggak ada. Feedbacknya kamu apa? Nggak ada. Nah, saya kira penulis-penulis seperti Terelie, Andrea Hirata dan lain sebagainya itu mereka memiliki pesan khusus yang tersirat di dalam karya yang mereka ciptakan. Ada tentang kamu, janji, rembulan tenggelam di wajahmu dan lain sebagainya yang Terelie tulis itu coba dibaca deh. Kalau saya paling suka itu tentang kamu sama janji, itu coba dibaca. Kamu nggak hanya sekedar menikmati proses alurnya, mendapat hiburan di dalamnya, tapi kamu juga mendapatkan pelajaran kehidupan yang bisa membentuk karakter kamu dan khususnya saya, sehingga saya bisa bicara seperti ini, saya memiliki prinsip seperti ini, tidak lain dan tidak bukan, salah satunya juga karena novel Terelie. Terus nih yang terakhir, berikan dong Mas kayak kata-kata bijak atau motivasi buat kita sendiri dan khususnya saya sendiri yang mungkin sedang membutuhkan semangat atau dorongan. Kata-kata bijak, wah apa itu? Apa ya? Mungkin secara khusus pesan saja ya.
untuk anak-anak muda sekalian nih. Wes, anak-anak muda. Saya juga anak muda. Pesannya dan harapannya kedepannya bisalah kita ciptakan pergerakan inovatif di kalangan pelajar Muhammadiyah khususnya tentang bagaimana sih caranya kita bisa membawa harkat dan martabat pelajar ke dalam dunia secara umum, bahwa pelajar itu juga punya suara. Pelajar itu nggak bisa disepelekan. Pelajar itu nggak cuman bisa dianggap sebagai anak sekolahan picisan, enggak. Banyak sekali terobosan yang diciptakan pelajar yang bisa membuat perubahan bagi dunia. Jika mahasiswa punya aksi, punya gerakan, punya pemikiran, pelajar juga. Jika orang-orang dewasa memiliki kebijakan, punya arah langkah dan lain sebagainya, pelajar juga. Karena semua pendidikan awal itu adanya di pelajar. Jadi khususnya untuk seluruh pelajar Indonesia secara umum dan pelajar Muhammadiyah khususnya, ciptakanlah inovasi dan kreasi yang ketika kamu menciptakan hal itu, kamu bergetar dan merinding saat menciptakannya. Ciptakanlah inovasi dan karya yang saat kamu melihatnya, kamu seakan gak mampu untuk menceritakannya. Jadi seperti itu. Terima kasih banget Mas. Seru banget podcast kali ini. Banyak sekali hal-hal baru yang saya ketahui dan mungkin kalian juga baru ketahui, dan mungkin sekian dari kita. Jangan lupa subscribe YouTube Portal dan juga Instagram. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nun wal qalam turun. Saya pamit undur diri dan Saya Kalana Dita Akbar pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.